Selamat pagi Ibu Sinta. Selamat pagi juga Pak Oscar. Mari silakan masuk. Ya, terima kasih Ibu. Mari Pak duduk. Mungkin dari Pak Oscar bagaimana? Ada perlu atau ada yang mau ingin disampaikan? Ya Ibu, saya kebetulan lihat Ibu tidak masuk kelas ini, saya mampir dulu ke Ibu punya meja ini. Yang pertama-tama Ibu, saya mau bertanya dulu, apakah Ibu hari ini ada waktu untuk saya? Oh, kebetulan hari ini saya memang tidak ada aktivitas hari ini. Kebetulan mungkin hanya beberapa tugas, tapi dengan Pak Oscar datang, mungkin tugas ini saya bisa pending dulu. Oh ya, Apa baik. ya? Saya ada waktu sekarang. Kalau sekarang saya ada waktu. Silakan Pak Oscar. Kira-kira Tapi apa yang tidak mau? tidak tidak apa-apa ya, Tidak Pak tidak Oscar. mengganggu ya. Tidak. Oh, Sangat-sangat tidak mengganggu. oke, baik, baik, baik. Jadi begini Ibu, saya di 2 hari kemarin ini ada melakukan tes ulangan kepada anak-anak kelas 7A, khususnya di materi budaya hidup sehat. Nah, dari hasil ulangan ini ada sekitar 5 atau 6 orang anak yang nilainya jeblok. Ya, nilainya jeblok. Nah, dari 5 orang anak ini, dari keseluruhan siswa ini, ya, pada saat materi tentang budaya hidup sehat ini, mereka kurang antusias, ya. Jadi kurang antusias pada saat mendengarkan materi, sehingga pada saat ulangannya, yang pertama mungkin apakah tidak siap atau memang materinya yang dijelaskan itu mereka tidak disimak secara baik, mungkin itu yang bikin mereka nilainya jeblok. Saya juga bingung Ibu. Maksudnya ini saya datang ke sini mau berbagi cerita dengan Ibu, ya, terkait dengan masalah ini. Mungkin Ibu ada solusi atau bagaimana pemikiran yang baik untuk kelima anak ini. Oh, baik Pak Oscar. Terima kasih banyak. Nah, artinya sudah membagi, ingin menceritakan sesuatu persoalan yang Pak Oscar hadapi. Nah, di sini Pak Oscar ingin tadi menceritakan ada beberapa siswa yang tidak mencapai nilainya itu tidak mencapai. Ya, ya, ya Ibu, ya Ibu. Kemudian di dalam proses pembelajaran anak-anak ini juga kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran ketika materi itu dijelaskan oleh Pak Oscar ya. Ya, ya Ibu, Itu. ini dari 5 anak ini hampir ini semuanya laki-laki. Mungkin karena mereka mungkin saya berpikir mindsetnya mereka mungkin karena berpikir bahwa PJOK itu semuanya di lapangan, jadi materi yang seperti ini mungkin mereka kurang antusias, itu saya juga kurang tahu Ibu. Oke, baik ya. Dari saya selama ini setelah ada penilaian yang seperti itu yang Pak Oscar dapatkan, kira-kira ada pendekatan secara pribadi terhadap 5 anak ini tidak? Ya, sudah. Maksudnya pendekatan secara pribadi, panggil secara ini, bahkan panggil berlima sama-sama sudah, ya. Jadi kita sudah kasih nasihat dan Kemudian ketika ada pendekatan secara pribadi seperti itu, Pak Oscar bisa tidak melihat kembali nilainya itu atau umpan balik dari siswa atau memberikan ketika mereka tidak mencapai seperti itu, apakah ada pengulangan materi, misalnya ada pengayaan, ada perbaikan seperti itu, Pak Oscar? ya, jadi untuk yang kelima anak ini kita kasih materi yang agak berbeda, tapi masih di materi tentang ini. Kita dikasih waktu tambahan, terus kita membuat remedial, ya, remedial. Ini terpaksa kita harus membuat remedial supaya tujuan saya bahwa anak-anak ini
mendapat nilai yang baik ke depannya ini. Oke. Oke, baik, Pak Oskar, terima kasih sudah ada, melakukan pengayaan misalnya, ada perbaikan. Nah, kira-kira dari kelima tadi setelah Pak Oskar, mendekati secara pribadi mungkin, ada gangguan atau ada hambatan yang Pak Oskar, alami saat mendampingi mereka secara pribadi? Ya, hambatannya pasti ada, Ibu, ya. Hambatannya yang pertama ini, seperti tadi yang saya bilang tadi, Ibu, 5 anak ini mungkin mereka punya mindset bahwa PJOK itu semuanya bergerak di lapangan. Jadi yang materi yang di dalam kelas itu mereka sangat-sangat tidak antusias itu, ya. Jadi yang kedua terkait dengan ini, buku-buku yang disiapkan oleh sekolah juga agak terbatas, ya. Jadi agak kekurangan referensi. Jadi itu yang bikin saya agak susah, ya. Oke, baik Pak Oskar. Nah, kira-kira rencana Pak Oskar ke depan misalnya agar bisa mencapai tujuan tadi yang Pak Oskar untuk 5 anak tadi, kira-kira apa? Baik, rencana yang saya buat ke depan adalah materi nanti saya buatkan dalam bentuk PowerPoint. Ya, materi nanti saya buatkan dalam bentuk PowerPoint. Terus yang kedua, karena ini materi budaya hidup sehat yang berkaitan dengan makanan dan minuman semuanya, jadi contoh-contoh makanannya atau minumannya, buah-buahan dan segala macam itu kita buatkan dalam bentuk gambar, ya, supaya mereka lebih antusias untuk mengikuti khusus untuk ini materi ini. Terus untuk proses remedialnya, jadi kita buat agak berbeda. Kalau kemarin kita hanya sekedar menjawab pertanyaan, mungkin nanti saya buat juga memasang gambar-gambar dengan sesuai dengan kira-kira misalnya pisang ini fungsinya di dalam tubuh itu untuk apa, atau buah-buahan ini di dalam tubuh fungsinya untuk apa saja, itu kita buatkan dalam bentuk gambar supaya mereka bisa, artinya penilaian juga lebih menarik lah, supaya mereka lebih antusias untuk mengerjakan soal. Selain itu juga kita akan menyiapkan video, ya, video pembelajaran khusus untuk di materi budaya hidup sehat. Oke, baik Pak Oskar, bagus sekali. Tujuannya untuk ke depan, strateginya. Nah, mungkin ada beberapa strategi yang Pak Oskar sebutkan tadi. Mungkin ada strategi lain yang membuat para siswa itu pada umumnya antusias dengan materi apa yang diajarkan oleh Pak Oskar mungkin. Mungkin ada lagi strategi yang lain mungkin? Kalau strategi yang lain, saya meminta mereka untuk membuat clipping tentang makanan, gambar makanan dan minuman serta penjelasannya. Misalnya nasi, gambar nasi ini fungsinya untuk apa, terus kira-kira jenis makanan yang termasuk ke dalam bahan protein itu kira-kira apa saja disertakan dengan gambarnya. Ya, itu mungkin salah satu strategi juga, Ibu. Oh iya, Pak Oskar, ada beberapa strategi yang Pak Oskar sebutkan tadi. Terakhir, siswa memberi kebebasan yaitu dengan cara membuat suatu clipping ya, Ya, clipping tentang budaya hidup positif, hidup sehat. Budaya hidup Iya. sehat, Ibu. Bagus sekali Pak Oskar. Mungkin dari saya tingkatkan lagi, artinya kita sebagai guru dengan melihat nilai yang kurang bagus dari anak didik kita, bukan berarti kita berhenti di situ, tapi kita bagaimana cara atau mencari metode atau model-model pembelajaran lain yang membuat peserta didik kita itu lebih antusias, lebih semangat, lebih berminat, seperti itu ya Pak Oskar ya. Ya, siap Ibu. Siap, nah, Ibu. Kira-kira apa komitmen dari Pak Oskar terhadap rencana yang sudah Pak Oskar buat tadi? Kira-kira apa komitmen?
komitmen saya, Ibu, saya berkeinginan bahwa anak-anak ini, khususnya yang 5 anak ini, dapat mendapatkan nilai khusus untuk di materi budaya hidup sehat ini, mendapatkan nilai di atas KKM, dan mereka bisa memahami dengan benar apa yang ada di dalam materi budaya hidup sehat ini. Itu yang paling penting, dan mereka bisa menghayati dan mengaplikasikan pun di rumah. Ya, begitu. Oke, baik. Bagus sekali Pak Oskar. Persoalan yang Pak Oskar hadapi. Ya. Terima kasih Pak Oskar. Artinya di sini Pak Oskar sudah membagi persoalan selama ini yang mungkin Pak Oskar rasakan ketika berhadapan dengan peserta didik dengan nilai yang di bawah KKM seperti Pak Oskar bilang tadi. Terima kasih banyak. Hari ini mungkin Pak Oskar sudah mulai perasaannya mulai agak lega ya ketika membagi sesuatu ini kepada saya misalnya tadi ya. Iya, Ibu. Oke. Baik Pak Oskar, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu, saya yang berterima kasih karena Ibu telah menyediakan waktu untuk saya, mendengarkan segala keluh kesah saya. Terima kasih banyak, dan sekali lagi atas masukannya, bimbingannya, jalan keluarnya, saya juga mengaturkan banyak-banyak terima kasih untuk Ibu Sinta. Ya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk saya dan juga anak didik. Oke, baik Pak Oskar, terima kasih. Selamat Terima siang. kasih banyak. Selamat siang Ibu. Terima kasih. Selamat siang Pak Oskar. Selamat siang Ibu Yanti. Mari duduk. Mari Jam duduk. marah Pak. Mari. Tidak apa-apa, mari. Oke, sebelumnya Pak, mungkin hari ini apakah Pak ada waktu? Kebetulan saya ingin sekali bercerita dengan Pak Oskar. Oh ya, saya nanti di jam terakhir Ibu. Tapi kalau pagi ini aman. Saya sudah tadi di jam pertama tadi Ibu. Kalau siang ini aman. Tidak ada jam lagi. Terus sekarang lagi free. Oh iya. Di sini ruangan atau mungkin pindah ruangannya mungkin Pak? Kebetulan saya ingin menceritakan apa yang saya alami selama ini Pak. Oh ya baik, kalau begitu kita pinjam di ruangan BP saja ya. Oh iya Pak. Oke. Mari silakan duduk Ibu. Iya Pak, terima kasih banyak atas Ibu waktu. ini saya lihat ini mukanya murung terus ini. Iya Pak, kebetulan saya sudah mau 2 minggu ini Pak. Ada sesuatu yang ganjal di dalam hati dan pikiran saya Pak. Oh gitu. Oke. Sekarang begini Ibu. Karena saya lihat dari tadi kayak macam ada beban berat sekali di Ibu punya pundak ini. Ibu, sebelum Ibu menceritakan, kita sama-sama berdoa. Saya minta Ibu tarik nafas dalam, lepas. Tarik nafas, lepas. Bagaimana Ibu? Sudah agak plong? Sudah agak plong Pak. Sedikit Pak. Walaupun tidak 100% Pak. Oke, baik. Sekarang Ibu silakan, ada perlu apa dengan saya? Kalaupun mau menceritakan silakan Ibu, saya siap. Sebelumnya saya minta maaf ya Pak Oskar sudah mengganggu waktunya. Begini Pak, selama ini kan saya ikut kegiatan CGP Pak. Kebetulan di dalam modul itu kami belajar tentang kebetulan ada salah satu modul itu kami belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah, terutama pembelajaran berdiferensiasi ini saya mencoba untuk mengimplementasikan di kelas saya Pak. Kebetulan saya sekarang ampunya di kelas 7.
saya ingin sekali mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas Pak Oskar. Tapi saya sudah berjalan beberapa hari ini, tetapi peserta didiknya masih kurang kalau saya lihat antusiasnya masih kurang. Kemudian yang membuat saya beban dan saya pikiran sampai saat ini Pak tentang teman-teman guru-guru saya di sekolah ini Pak. Saya merasa bahwa saya ini sedang berjuang sendiri karena guru yang mata pelajaran dengan saya, mata pelajaran IPA Pak. Mungkin Pak Oskar tahu teman yang semata Ya, pelajaran dengan saya Pak. Itu siap, siap. ketika saya membagi atau ketika saya menceritakan tentang pembelajaran berdiferensiasi kepada teman tadi, kayaknya teman itu kurang tertarik dengan pembelajaran apa yang saya bicarakan atau apa yang saya ceritakan kepada teman saya ini Pak. Seperti itu. Oh iya, salahnya itu ya. Ya Pak. Baik Ibu Yanti. Ini saya berpikir teman-teman ini seharusnya kita harus sama-sama mendukung sebenarnya, apalagi ini tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, tapi ya sudahlah. Baik Ibu Yanti, ya. Apa tujuan dari Ibu Yanti melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Di sini tujuan saya itu Pak, karena saya sudah mendapatkan materi ini di calon guru penggerak. Saya rasa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bagus ketika kita terapkan kepada anak didik kita Pak. Artinya di sini kita bisa mengetahui atau kita di sini bisa peserta didik itu bisa belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kalau yang kemarin-kemarin tuh Pak, mungkin kita selalu menekankan siswa belajar sesuai dengan kemauan kita Pak. Yang beginilah saya ingin bahwa teman-teman guru itu bisa menerapkan seperti apa yang saya terapkan. Mungkin dengan kerjasama antara teman itu, mungkin para siswa itu sudah terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak Oskar. Iya, benar-benar. Terus apa yang membuat Ibu merasa kesulitan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kepada teman-teman guru? Khususnya di rekan sejabatnya Ibu, Mapel yang bersama dengan Ibu. Kesulitan saya merasa bahwa kesulitan yang saya hadapi itu yang pertama saya mungkin pribadi saya ya Pak, mungkin saya kurang berkolaborasi mungkin terhadap teman-teman lain misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua menurut saya bahwa teman-teman itu kurang memahami IT makanya mereka tidak tertarik kepada proses pembelajaran berdiferensiasi. Itu menurut saya, Pak. Ya. Ya. Saya berpikir mungkin masih minim juga teman-teman ini terhadap pengetahuan mereka tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya. Terus yang berikut keingintahuan yang sangat rendah mungkin dari teman-teman guru ya Ibu Yanti ya? Bisa jadi Pak. Ya. Terus dari permasalahan yang Ibu ceritakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ya, apa rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini benar-benar dinikmati baik oleh rekan sejawat maupun oleh anak didik di sekolah? Baik Pak Oskar, rencana saya untuk kedepannya nanti, saya kebetulan di sekolah kita Pak Oskar hari Senin itu kan Senin Serasi. Nah mungkin di Senin Serasi itu saya ingin berbagi pengalaman saya atau pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi kepada teman-teman mungkin seperti itu. Rencana saya seperti itu.
Kemudian yang kedua, setiap proses pembelajaran di kelas saya harus selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi supaya siswa-siswa itu sudah terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi yang selalu artinya di sini kita berpihak kepada anak dan sesuai dengan bakat dan minat mereka, seperti itu. Siap, siap. Oke, Ma. Apa ada prioritas dari rencana yang Ibu buat? Prioritas saya yaitu saya terus berkolaborasi dengan teman-teman guru di sekolah. Kemudian yang kedua saya menyiapkan waktu yang semaksimal mungkin karena dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu kita sebagai guru itu harus menyiapkan modul ajar misalnya, kemudian LKPD karena di dalam LKPD itu kan masing-masing tadi kan kita tahu bahwa proses pembelajaran berdiferensiasi kan itu sesuai bakat dan minat, otomatis LKPD-nya itu masing-masing. Kita harus menyiapkan video misalnya, kemudian kita Bagus. menyiapkan gambar-gambar, jadi mungkin membutuhkan waktu yang semaksimal mungkin agar proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu lebih efektif, seperti itu. Ya. Baik, Ibu Yanti, ini saran saya saja, Ibu ya. Ini saran saya, kalau bisa Ibu benar-benar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Mungkin ini salah satu cara juga ketika Ibu menerapkan dengan baik, secara baik pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, ya, dan mungkin pada saat yang bersamaan juga ada teman-teman guru yang melihat, memantau, pasti mereka juga akan tergugah, oh ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini yang seperti ini justru lebih mudah, lebih menyenangkan untuk anak didik, ya. Jadi kalau kita selain sosialisasi, ya, saya berpikir langkah yang paling efektif adalah Ibu menerapkan dengan secara baik di dalam kelas. Ya, Ibu? Iya, iya Pak. Oke. Terus tadi Ibu sudah merencanakan dia punya aksinya, ya, ke depan Ibu sudah ada beberapa rencana yang akan Ibu buat. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang telah Ibu rencanakan, yang telah Ibu buat itu? Oke, Pak Oscar, komitmen saya ingin sekali dari teman-teman tadi, mungkin mereka bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di dalam kelas. Saya ingin sekali untuk semua guru-guru di sekolah saya mungkin dengan apa yang saya berikan pemahaman atau pemahaman pembelajaran berdiferensiasi kepada mereka misalnya, atau saya memberikan contoh mengajar di kelas, kemudian mereka mengamati, mungkin saya ingin bahwa semua rata-rata guru di sekolah ini bisa mengikuti atau menjalankan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, Pak. Luar biasa, ya Ibu, luar biasa. Saya sebagai rekan gurumu, saya sangat antusias, ya, dan saya sepakat serta saya mendukung penuh, ya, apa yang telah Ibu rencanakan. Memang agak sulit, ya, sulit untuk memulainya, dan bagaimana teman-teman itu mau mendengarkan dan menerima itu memang butuh waktu, butuh proses. Saya mengharapkan Ibu Yanti jangan putus asa, ya, jangan putus asa, tetap semangat, mulai dari hal yang kecil seperti yang saya beritahu tadi. Kalau bisa ya sudah, kita di dalam kelas praktik secara baik, ya, menerapkan secara baik. Ketika niat kita tulus, pasti ada jalan, ya Ibu, ya. Iya, Pak Oscar. Baik, Ibu sudah berkomitmen bahwa nanti pembelajaran berdiferensiasi ini akan diterapkan secara baik, baik oleh Ibu sendiri. Yang diharapkan juga oleh Ibu adalah diterapkan juga oleh teman-teman guru, ya, supaya
pembelajaran di dalam kelas untuk kita punya anak didik ini lebih menyenangkan, lebih menarik untuk diterima oleh anak didik kita. Baik Ibu, Ibu punya komitmen luar biasa. Terus yang berikut Ibu, siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen yang telah Ibu buat? Oke, baik Pak Oscar. Yang dari saya dari hati Pak, mungkin selama ini yang saya selalu mendekatkan pada teman-teman ada satu, kebetulan dia Wakasek Pak, Ibu Herlin. Mungkin Ibu Herlin itu yang ingin saya dekati untuk membantu saya di dalam mencapai suatu tujuan ini. Karena selama ini Ibu Herlin lah artinya saya anggap bahwa bestinya saya seperti itu. Oke, siap. Iya Pak Oscar. Baik, Ibu. Jadi saran saya ya, selain Ibu Wakasek ya, coba dengan mengajak teman-teman yang lain ya, mengajak teman-teman yang lain supaya bisa membangun komitmen bersama ya, bisa membangun komitmen bersama. Itu luar biasa Ibu ya. Saya berpikir ini sangat baik ya untuk kita punya pembelajaran di sekolah kita ke depannya ya, supaya kita pelan-pelan mulai dari kita dan juga kepada teman-teman guru yang lain untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini secara baik. Ya. Baik Pak Oscar. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak dan saya saran, kemudian jalan keluar. Tadi memang saya lagi pikiran, perasaan saya campur aduk begitu Pak. Tapi ketika saya menceritakan ini kepada Pak Oscar, artinya sedikit lega perasaan saya. Artinya sudah ada titik temunya atau jalan keluarnya bagi saya ketika saya mengalami kesulitan dalam masalah tadi dengan teman-teman guru misalnya seperti itu tadi Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik Ibu Yanti, supaya lebih semangat, supaya Ibu punya rencana tindakannya ke depan berjalan dengan baik, lebih efektif, supaya Ibu lebih rajin lagi, senyuman dong. Terima kasih Ibu Yanti. Oke Pak Oscar, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang. Siang.